Selamat datang kembali di channel Alana Askolani. Bagi yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian orang yang pertama mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Kemudian klik like jika kalian suka, kemudian bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain yang sedang membutuhkan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan konten yang sebelumnya membahas tentang RKPDes tahun 2022. Oke, setelah tim RKPDes ditetapkan dengan keputusan kepala desa, lalu apa tugas tim penyusun RKPDes? Simak baik-baik video ini sampai selesai agar penyusunan RKPDes tahun ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, check it out. Tim penyusun RKPDes bertugas untuk menyusun rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. Penyusunan rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. Kedua, pencermatan ulang RPJMDes. Ketiga, penyusunan rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. Keempat, penyusunan rencana kegiatan serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan. Nah, jadi desain teknis, rencana anggaran biaya ini disusun di tahapan saat kita menyusun RKPDes. Oke. Nah, di pasal 38 Permendes ini menyebutkan rencana kegiatan pembangunan desa yang akan masuk ke desa ke dalam rancangan dokumen RKPDes disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Gitu ya. Rencana pembiayaan pembangunan desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKPDes kita ini disusun berdasarkan yang pertama perkiraan berapa pendapatan asli desa, PADes maksudnya, pagu indikatif dana desa bersumber dari APBN, kemudian pagu indikatif alokasi dana desa, ADD yang bersumber dari kabupaten kota, kemudian perkiraan bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi rencana bantuan keuangan dari provinsi, kemudian rencana bantuan keuangan dari APBD kabupaten, kemudian sumber keuangan desa lainnya yang sah dan tidak mengikat. Kemudian data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan desa dimasukkan ke dalam sistem informasi desa. Pemerintah daerah atau kabupaten kota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang program dan atau kegiatan yang masuk ke desa melalui penerbitan dokumen yang sah. Jadi informasi program yang akan masuk ke desa itu ada dokumen yang sah yang memang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang dikasih tahu, diinformasikan kepada desa. Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi ini dan atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan desa dari pemerintah pusat, dari provinsi, dari kabupaten kemudian bupati atau wali kota melakukan penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala desa dan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan pembangunan. Ini dari pemerintah kabupaten nih. Percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa itu agar APBDes ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Itu idealnya pada tanggal 31 jika proses tahapan-tahapan sudah terlaksana dengan baik, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa kecamatan, sehingga targetnya 31 Desember tahun berjalan itu APBDes itu sudah siap gitu. Kemudian tim penyusun RKPDes melakukan penyematan ulang RPJMDes
Kemudian hasil pencermatan ulang RPJMDes itu ya memuat data dan informasi mengenai yang harus ada tuh daftar prioritas usulan rencana, program dan atau kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran. Kemudian daftar usulan masyarakat yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs desa. Kemudian rencana kegiatan, rencana kerjasama antar desa. Kemudian daftar rencana kerjasama dengan pihak ketiga jika ini ya ada. Nah, data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJMDes tadi ya, itu dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJMDes yang ada di sistem informasi desa. Kemudian tim penyusun RKPDes melakukan ataukah melaksanakan penyusunan rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes dengan berpedoman pada sistem informasi desa yang memuat daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa, data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan desa, dan data dan informasi hasil pencermatan RPJMDes. Rancangan RKPDes paling sedikit, ya ini perlu diperhatikan, nih paling sedikit memuat yang pertama evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, ada evaluasi nih. Kemudian rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, tuh ini harus ada nih. Kemudian prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa. Nah, kemudian memuat juga prioritas program atau kegiatan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga atau pihak lain ya. Kemudian memuat rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Dan memuat juga tim pelaksana kegiatan. Nah, TPK itu sudah dimuat di dalam ya rancangan RKP tahun ini gitu ya. Jadi TPK itu sudah ada sejak di dalam perencanaan di RKP. Kemudian rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya ya sebagai yang kita sebut tadi itu untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerjasama. Kemudian rencana RKP dituangkan dalam format rancangan RKP yang tercantum dalam lampiran Permendes ini. Ya, lampiran nomor 4 silakan di-download di bawah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri Desa ini. Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini bisa nih desa mengusulkan pada yang memang kita maksud tadi, pusat, provinsi, dan daerah. Nah, tim penyusun RKP ya menyusun usulan prioritas program dan kegiatan ya. Kemudian usulan prioritas program kegiatan yang tadi dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP. Kemudian rancangan daftar usulan RKP ini dimaksud menjadi lampiran berita acara laporan tim. Nah, yang sampai tinggal nih laporan tim penyusun RKP ya. Kemudian tim RKP menyampaikan rancangan RKP desa ini kepada kepala desa. Kemudian untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara. Nah, ini tugasnya tim RKP nih, menyampaikan kepada kepala desa. Dalam hal kepala desa nih tidak setuju seandainya rancangan RKP desa yang disusun oleh tim ini, ya kepala desa meminta tim penyusun RKP untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP desa ini dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP desa. Nah, misalnya masih ada yang kurang, mungkin ada yang tinggal. Nah, kepala desa bisa minta tim penyusun, tapi ya dengan tidak menambahkan kegiatan baru, tidak ada yang numpang di tengah jalan ataukah penumpang gelap yang
maksudnya kan kegiatannya ya, yang di luar dari hasil kesepakatan tim RKP. Nah, jadi semena-mena kepala desa menitipkan kegiatan di luar dari hasil yang disepakati oleh tim, oh tidak bisa. Itu dibuktikan dengan berita acara. Dalam hal kepala desa menyetujui, nah ini kalau disetujui ini rancangan dari tim ini, ya, kepala desa meminta BPD menyelenggarakan musyawarah desa tentang perencanaan desa. Nah, jadi itu kalau sudah selesai dari tim, kemudian disampaikan kepada BPD untuk diselenggarakan musyawarah desa oleh BPD tentang perencanaan desa. Nah, silakan simak video selanjutnya tentang kelanjutan RKPDes ini bersama BPD. Bagaimana musyawarah ataukah kelanjutan penetapan masalah RKPDes. Ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk sahabat desa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.